halal jannah. Dari Mu'adz bin Jabal dia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa di akhir hayatnya mampu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, ia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Hadirin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, kalau kita melihat hadis ini, begitu gampangnya, begitu mudahnya kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata hadirin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, tidak banyak orang yang mampu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu di akhir hayat. Semuanya ternyata tergantung dengan amal ibadah. Selama kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di permukaan bumi ini. Hal ini hadirin disampaikan oleh seorang ustaz dalam ceramahnya. Beliau sebelum pensiun bekerja di satu rumah sakit Islam di Jakarta. Beliau ditempatkan di bidang kerohanian. Tugasnya adalah membimbing para pasien-pasien yang sakratul maut agar mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Namun apa kata beliau, hadirin sekalian jamaah Jumat rahimahullah? Dari 1000 pasien yang ia bimbing untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu, hanya 7% saja yang mampu untuk mengucapkan kalimat tersebut. Berarti dari 1000 pasien yang ia bimbing, hanya 70 pasien saja yang mampu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika Allah akan mencabut nyawanya. Hal ini membuat beliau penasaran. Lalu membuat survei. Mensurvei kepada 70 keluarga almarhum dan almarhumah yang mampu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu, dengan satu pertanyaan, amal apa sajakah yang dikerjakan oleh almarhum dan almarhumah yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Ternyata hasil survei itu hadirin tidak jauh berbeda jawabannya. Paling tidak hadirin sedang jamaah Jumat rahimahullah, ada 5 hal yang selalu dikerjakan oleh almarhum dan almarhumah ini yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu. Yang pertama, bahwa almarhum dan almarhumah selama hidupnya selalu menjaga sholat 5 waktu. Ibadah sholat merupakan ibadah terpenting dalam agama kita hadirin. Saking pentingnya ibadah sholat itu, Allah Subhanahu wa taala langsung mengundang baginda Rasulullah SAW untuk menerima kewajiban sholat itu. Kalau yang namanya ibadah-ibadah yang lain, misalnya puasa, zakat, haji, Allah cukup memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan kewajibannya kepada baginda Rasulullah SAW. Namun yang namanya kewajiban salat, Allah Subhanahu wa taala langsung mengundang Rasulullah untuk langsung Allah memerintahkannya kepada Rasulullah SAW melalui peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar kita Muhammad SAW. Ini menunjukkan begitu pentingnya ibadah salat bagi seorang muslim. Oleh sebab itu dalam satu hadis dijelaskan oleh Rasulullah bahwa salat itu adalah tiangnya agama. As-salatu imaduddin, salat itu adalah tiangnya agama. Barang siapa yang mendirikan salat, maka dia telah membina, telah membangun agamanya. Namun barang siapa yang meninggalkan salat, berarti dia telah meruntuhkan agama. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamatin wa man tarakaha faqad hadamatin. Bahkan di hadis lain Rasulullah SAW bersabda, al-farqu bainal muslim wal kafiru tarkus salat. Perbedaan antara orang muslim dan orang kafir ini adalah meninggalkan sholat. Artinya apa? Bahwa meninggalkan sholat itu merupakan dosa yang sangat besar. Oleh sebab itu mari kita jaga dengan benar-benar ibadah sholat ini. Tidak boleh kita tinggalkan ibadah sholat ini. Kita jaga dengan baik untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan tuntunan agama. Ini yang pertama yang menyebabkan
almarhum dan almarhumah dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu kena selalu menjaga sholat 5 waktu. Yang kedua, hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, almarhum dan almarhumah itu mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena di masa hidupnya selalu qiraatul Quran, selalu membaca Al-Quran. Setiap hari Al-Quran itu dibacanya. Selesai membaca Al-Quran, pada hari itu ditandain hadirin. Besok lanjutkan lagi, kita korbankan waktu kita sebentar untuk membaca Al-Quran. Khatam ulang lagi sampai nanti kelak Allah mencabut nyawa kita. Al-Quran tidak lepas dari bacaan amal kita sehari-hari. Hadirin, Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat membantu, memberi syafaat bagi para sahabat-sahabatnya. Siapakah sahabat Al-Quran itu? Salah satu di antaranya adalah orang yang selalu membaca Al-Quran. Kiamat itu terbagi dua hadirin. Ada kiamat kubra, ada kiamat sughra. Kubra itu hancurnya alam semesta ini dengan seluruh isinya. Dan kiamat sughra itu salah satu di antaranya adalah matinya seseorang adalah kiamat baginya. Kelak orang yang selalu membaca Al-Quran, ketika kiamat kecil itu datang kepadanya, ketika Allah akan mencabutnya, Al-Quran akan datang kepadanya, memberi syafaat, memberi bantuan kepada kita, sehingga kita mudah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini yang kedua hadirin. Yang ketiga hadirin, almarhum dan almarhumah itu mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Yang ketiga, kena ikhlas dan istiqomah bersedekah. Setiap hari ternyata mereka itu bersedekah, walaupun hanya 5.000 rupiah, walaupun hanya 2.000 rupiah, tapi tidak pernah hari-hari berlalu tanpa sedekah yang mereka keluarkan. Hadirin sidang jamaah Jumat. Begitu besar sebenarnya pahala sedekah itu hadirin. Sehingga ketika seorang hamba kelak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah perlihatkan amal ibadahnya, orang yang akan dicabut oleh Allah nyawanya, mohon kepada Allah ditunda kematiannya. Andai kata Allah menunda kematiannya, apa yang akan mereka lakukan hadirin? Mereka yang pertama akan dilakukan adalah bersedekah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa akun minas shalihin. Ini adalah ucapan orang yang akan dicabut oleh Allah nyawanya. Mereka memohon kepada Allah, Rabbi ya Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, andai kata engkau tunda sebentar saja kematian itu, apa yang akan mereka lakukan? La asaddaqa, mereka akan bersedekah, wa akun minas shalihin, dan akan menjadi orang yang soleh. Namun apabila kematian itu telah datang, tidak akan dapat ditunda-tunda lagi. Oleh sebab itu hadirin, ini pelajaran kepada kita hadirin sedang jamaah. Harta kita yang kita kumpulkan ini jangan hanya berputar di keluarga kita saja, kita sedekahkan, karena begitu besar pahalanya. Dalam Al-Quran digambarkan masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu dha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang mensedekahkan hartanya di jalan Allah adalah bagaikan menanam satu benih, lalu benih itu akan tumbuh menjadi 7 cabang, masing-masing cabang menghasilkan 100. Demikianlah Allah berlipat gandakan pahalanya bagi orang-orang yang Ia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Dan di pahala orang bersedekah itu minimal hadirin adalah 700 kali lipat. Wallahu dha'ifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan lagi bagi orang-orang yang dikehendaki. Inilah penjebak almarhum dan almarhumah itu hadirin, mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu karena selalu bersedekah, berinfak di jalan Allah. Kalau kita tidak mampu hadirin setiap hari misalnya kita untuk bersedekah, minimal hadirin ada satu hari yang kita jadikan sebagai hari kita bersedekah. Misalnya setiap hari Jumat kita siapkan harta terbaik kita untuk kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Yang keempat hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah,
almarhum dan almarhum mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu karena selama hidup di dunia mereka tidak pernah memakan hartanya secara batil. Harta harus kita cari dari jalan yang halal. Namun tidak cukup demikian saja, ternyata hadirin kita mencari dari jalan yang halal, tapi untuk apa kita keluarkan harta kita itu? Di akhirat kelak Allah akan bertanya kepada yang lain-lainnya satu pertanyaan, umurmu berapa sudah lupa? Tapi masalah harta ada dua pertanyaan yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Pertanyaannya dua tentang harta. Dari mana hartamu? Oke, dari jalan halal sudah kita cari harta kita kumpulkan harta kita dari jalan halal. Wa fima anfaqahu, untuk apa engkau infakkan? Untuk apa kau keluarkan? Jangan sampai kita hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah termasuk orang-orang yang mengumpulkan harta kita, namun kita membelanjakan harta kita di jalan sesuatu yang dapat mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tidak boleh memakan harta kita secara batil. Kita tidak mau membantu orang-orang yang lemah di antara kita. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah, yang terakhir hadirin sidang jamaah Jumat, almarhum dan almarhumah yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu ternyata selama hidup di dunia mereka selalu menghubungkan hubungan silaturahim. Mereka tidak melakukan boikot terhadap tetangganya, tidak memusuhi tetangganya, saudaranya, tidak berteguran antara satu dan yang lainnya. Tadinya mereka bersahabat karena lain partai, lain politik, lain pilihan atau lain sebagainya, membuat mereka tidak bertegur sapa lagi. Ini artinya mereka telah memutuskan hubungan silaturahim. Allah mengecam orang-orang tersebut. Sebagaimana firman Allah yang kita bacakan pada pangkal khutbah tadi, "Duribat alaihimul zillatu ainama tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minannas." Allah akan timpakan kehinaan di mana saja kamu berada, kecuali dua golongan, yaitu Allah yang selalu menghubungkan hubungannya kepada Allah, hablum minallah wa hablum minannas, dan hubungannya sesama manusia. Inilah hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah hasil survei orang-orang yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu di akhir hayat. Semoga khutbah yang ringkas ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wal ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfir innahu huwal ghafurur rahim.